Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah sahabat menunaikan zakat fitrah dengan cara menitipkan kepada panitia zakat? Menitipkan ke masjid-masjid misalnya, ke musola-musola, atau menitipkan di sekolahan-sekolahan. Lantas kemudian mereka mengumpulkan dan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Permasalahan mengemuka kemudian, sahkah praktek zakat yang seperti ini? Maka sahabat-sahabat sekalian, dalam pertemuan kali ini saya mencoba untuk mengupas tuntas. Mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Namun sebelumnya sahabat-sahabat sekalian, saya akan membacakan waktu atau batasan-batasan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yang terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in. Walhasil anna lil fitrati khamsata awqatin. Walhasil utawi kesimpulane iku anna lil fitrati, temen satune iku tetep kaduwe zakat fitrah khamsata awqatin, ana 5 piro-piro waktu. Nah, lafaz khamsata di sini dibaca nasab. Nasabnya dengan menggunakan fathah. Kenapa dibaca nasab? Karena ini adalah merupakan ismu inna. Isimnya inna. Karena inna itu adalah merupakan amil yang tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan terhadap isimnya dan merofakkan terhadap khabarnya. Waktu jawazin siji rupane waktu kang den wenangaken. Nah, lafaz waktu juga boleh dibaca nasab karena menjadi badal daripada lafaz khamsata, atau bisa dibaca dengan kasrah karena menjadi badal daripada lafaz awqatin. Wakta jawazin siji waktu kang den wenangaken wa wakta wujubin, lan loro waktu kang den wajibaken wa wakta fadilatin, nomor 3 waktu kang den utamaaken wa wakta karahatin, lan nomor 4 waktu kang den makruhaken wa waktu hurmatin, lan nomor 5 waktu kang den makruhaken. Fa waktul jawazi mangko utawi waktu kang den wenangaken iku awwalus syahri, kawitane wulan Ramadan. Wa waktul wujubi utawi waktu kang den wajibaken iku idza gharbat ing dalem nalikane surup apa asyamsu srengenge. Wa waktu fadilatin utawi waktu kang den utamaaken iku qablal khuruji ing dalem sadurunge metu ila shalat, itu mandang maring nglakoni salat Aid. Wa waktu karahatin utawi waktu kang den makruhaken iku idza akharaha ing dalem nalikane ngakhiraken sapa wong ha ing zakat fitrah an salatil Aidi, saking salat Idul Fitri.
illa li'udhrin angin krana udhur min intidhari qaribin nyatane nunggu mustahik zakat ingkang parek atawa nunggu kerabat ingkang parek au ahwaja atawa nunggu mustahik ingkang luwih butuh wa waktu hormatin utawi waktu kang den makruhaken iku ida akharaha ing dalem nalikane ngakhiraken sapa wong ing zakat an yaumil aidi saking dina Idul Fitri bila uzrin kelawan tanpa uzur. Jadi sahabat-sahabat sekalian, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama waktu diperbolehkan, yang kedua waktu diwajibkan, yang ketiga waktu diutamakan, yang keempat waktu dimakruhkan, yang kelima waktu diharamkan. Kapan itu waktu boleh? Waktu boleh adalah awwalus syahri, ketika masuk bulan Ramadan. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, di situ kita sudah diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kapan itu waktu wujub? Waktu wujub adalah idza gharabatis syamsu, ketika terbenamnya matahari hari yang terakhir pada bulan Ramadan atau pada malam pertama hari raya Idul Fitri. Itu malam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu waktu fadilah atau waktu yang diutamakan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu qablal khuruj ila shalat, sebelum kita pergi atau keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi subuh lah, sebelum kita keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri, itu adalah waktu yang utama. Dan yang keempat adalah waktu karohah, waktu dimakruhkan mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Idza akharaha an sholatil Aid, ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri dengan tanpa udzur. Sampai kapan? Sampai maghrib. Itu adalah batasan waktu makruh. Nah, kalau sudah masuk waktu maghrib, artinya berarti sudah hari yang kedua hari raya Idul Fitri, maka itu sudah masuk pada waktu hurmah, waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Haram artinya dia berdosa karena lalai mengeluarkan zakat fitrah pada batasan waktu yang telah ditentukan. Bagaimana konsekuensinya? Nah, keterangannya wa hurima ta'khiruha an yaumihi, di dalam kitab Fathul Mu'id diterangkan begini. Diharamkan mengakhirkan zakat fitrah dari hari raya Idul Fitri. Terus kalau kemudian dia sudah terlanjur, maka wajibul qada'u fauran, dia harus segera untuk mengqadha, membayar zakat fitrah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika kita menitipkan zakat fitrah kepada panitia zakat, baik itu di masjid, di mushola, di sekolah, atau panitia-panitia zakat yang lain. Kemudian ada sebagian mereka yang baru membagikan zakat fitrah yang kita titipkan itu pada hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, dan seterusnya. Bagaimana hukum zakat kita? Apakah tetap sah atau bagaimana? Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, orang yang mengumpulkan zakat fitrah dan kemudian membagikannya kembali kepada mustahik, itu menurut aturan agama dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah panitia zakat yang syar'i atau disebut dengan amil. Yang kedua adalah panitia yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Apa itu amil yang sesuai dengan syariat Islam? Amil yang sesuai dengan syariat Islam adalah di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan, wal amil kasa'in wa huwa mayyab'athuhul imam li akhdhiz zakah. Wal amil utawi amil iku kasa'in kaya wong kang lumaku narik zakat. Wa huwa utawi amil iku man wong yab'athuhu kang ngutus ing man. Sopo sing ngutus al imamu imam li akhdhiz zakah krono ngalap zakat fitrah atau alap zakat lintu-lintu. Amil adalah orang yang mendapatkan lisensi langsung dari pemerintah atau orang-orang yang diberi wewenang oleh pemerintah. Jadi yang kedua, panitia zakat, baik itu di masjid yang dibentuk oleh sekelompok jamaah misalnya, atau di musola yang dibentuk oleh sekelompok jamaah musola misalnya, atau di sekolahan yang dibentuk oleh sekelompok guru misalnya, tanpa ada SK resmi dari pemerintah, tanpa ada izin dari pemerintah, maka itu bukan merupakan amil yang syar'i, tetapi hanya disebut sebagai panitia zakat. Apa bedanya? Nah, di sini bedanya sahabat-sahabat sekalian. Bedanya adalah ketika seorang muzakki, orang yang mengeluarkan zakat fitrah, kemudian menitipkan terhadap amil yang syar'i atau amil yang sah secara syar'i, yaitu amil yang telah ditunjuk atau amil yang telah mendapatkan SK dari pemerintah, maka kewajiban seorang muzakki itu telah gugur. Terlepas apakah amil ini kapan membagikannya kepada mustahik, itu adalah urusan amil. Jadi ya sudah sah zakatnya, selama zakat fitrah itu diberikan oleh muzaki kepada amil sebelum hari yang kedua pada hari raya Idul Fitri. Bagaimana kalau kemudian muzaki menitipkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat yang tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah, yang tidak mendapatkan SK resmi dari pemerintah atau orang-orang yang diberi wewenang oleh pemerintah, maka status panitia zakat seperti ini hanyalah sebagai wakil daripada muzaki atau kepanjangan tangan dari orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi panitia zakat yang seperti ini harus mengeluarkan zakat fitrahnya, harus menyalurkan zakat fitrahnya kepada para mustahik sebelum hari yang kedua dari hari raya Idul Fitri. Kalau kemudian baru dibagikan pada hari yang kedua, maka zakat tadi itu tidak sah. Berarti harus mengqadha zakat. Makanya dari dua pihak ini harus sama-sama saling mengerti. Muzaki ketika mau menitipkan zakat dilihat-lihat dulu, apakah si panitia zakat ini adalah orang yang resmi mendapatkan izin dari pemerintah atau tidak. Kalau tidak mendapatkan izin resmi, maka pastikan zakat fitrah yang kita titipkan tersebut tersalurkan pada paling lambat hari pertama Idul Fitri. Begitupun panitia zakatnya harus tahu diri. Ketika dia bukan merupakan amil yang resmi secara syar'i, maka
dia hanya sebatas ambil, hanya sebatas panitia zakat. Artinya dia harus segera menyalurkan zakat fitrahnya pada hari yang pertama di hari raya Idul Fitri. Dan panitia zakat yang seperti ini bukan termasuk amil. Kalau tidak termasuk amil, berarti dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu. Itulah sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat. Dan kalau sekiranya ini kemanfaatannya bisa dipastikan akan dirasakan oleh orang banyak, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya, di-subscribe. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari kebaikan ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Apabila ada kekurangan silahkan disempurnakan di dalam kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.